Fitur-fitur yang kita gunakan adalah analyze, descriptive statistik, frequency, dan kita pilih yang median. Nanti kita kita jelaskan tutorial. Video ini dipersembahkan oleh youneliti.com, menyediakan jasa untuk kebutuhan penelitian Anda. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Gunawan Wibisono dari Youneliti, mulai meneliti dari hati. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung median data tunggal dan berkelompok. Nanti akan saya jelaskan secara manual dan juga menggunakan statistik. Tapi sebelum kita masuk ke perhitungan, kita akan menjelaskan tentang pengertian mediannya dulu. Pengertian median itu adalah, pada dasarnya median itu adalah nilai tengah ya, nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi proses pengurutannya ini juga proses dalam kita mencari mediannya. Jadi kalau data yang belum kita analisis itu, maka datanya masih secara acak gitu. Kemudian rumus menghitung media data tunggal itu ada dua. Misalnya kita menemukan data yang ganjil dan juga data yang genap. Data yang ganjil adalah rumusnya seperti itu, median sama dengan x n plus 1 per 2, dan jika datanya genap itu maka nilai mediannya atau rumusan mediannya adalah setengah kali x n per 2 plus x n per 2 plus 1. Jadi ada dua jenis ya teman-teman, ada dua jenis data. Kalau kita menemukan data yang ganjil dan juga yang genap, itu menggunakan rumus yang berbeda, di mana ME itu adalah median, N adalah jumlah datanya, dan X adalah nilai datanya. Kemudian kita masuk ke contoh menghitung median data ganjil terlebih dahulu. Ini misalnya contoh soalnya seperti ini. Ada 5 orang anak menghitung jumlah tanaman yang dimilikinya. Dari hasil perhitungan mereka diketahui jumlah tanaman mereka adalah sebagai berikut: 5, 6, 7, 3, 2. Maka kita cari nilai mediannya dari jumlah data acak. Itu datanya ada 5 karena 5 orang anak. Maka perhitungannya adalah kurang lebih seperti ini. Kita masukkan rumusan yang tadi, rumusan cara mencari median dengan data ganjil, yaitu x n plus 1 per 2, maka x-nya atau nilai x-nya adalah n per 2, maka x-nya adalah x3. Nah kemudian bagaimana ketika perhitungan ini sudah kita temukan x3, yaitu mediannya adalah x3. Kemudian untuk mengetahui x3, maka kita harus urutkan dulu data yang dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, yaitu diketahui 2, 3, 5, 6, 7. Kemudian dari hasil pengurutan dapat kita ketahui bahwa median x3 adalah 5, karena posisi 5 ini ada di 3, 1, 2, 3. Maka nilai mediannya adalah 5. Itu berdasarkan dari data ganjil. Kemudian untuk menghitung data genap, ini misalnya seperti ini, contoh soalnya ada 10 orang siswa dijadikan sampel dan dihitung tinggi badannya, maka hasil pengukuran tinggi badan ke-10 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ada misalnya kita melihat langsung yang terkecil adalah 160 dan yang paling besar itu adalah 180. Kemudian kita hitung median dari tinggi badan siswa tersebut dari 10 orang siswa. Kita masukkan rumusnya yang tadi, median sama dengan setengah x 10 per 2 plus x 10 per 2 plus 1 sama dengan setengah x5 plus x6. Jadi untuk melanjutkan penghitungan kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai x5 dan x6-nya. x5 dan x6. Kedua nilai data tersebut dapat kita peroleh juga dengan mengurutkan semua data, yaitu dengan hasil pengurutan sebagai berikut. Tadi ya, paling terkecil adalah 160 dan paling terbesar adalah 180. Maka x5-nya adalah 170, kita kembaliin tadi ya. X5-nya adalah 170 dan X6-nya adalah 171 ya. Dengan demikian perhitungan median dapat dilanjutkan. Mediannya kita masukkan angka X5 dan X6-nya, yaitu setengah 170 plus 171 sama dengan setengah 341, maka ketemu angka 170,5. Jadi kesimpulannya adalah nilai median dari tinggi badan adalah 170,5.
Kemudian ini kita menggunakan data tunggal. Untuk selanjutnya adalah menghitung data berkelompok. Yaitu data berkelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval. Jadi kalau tadi itu menggunakan data yang bersifat tunggal, kalau ini menggunakan data yang interval, sehingga kita tidak bisa langsung mengetahui nilai mediannya jika kelas mediannya sudah diketahui. Nah, rumusnya adalah untuk menghitung median data kelompok ini adalah X11 plus N per 2 min FKII per FI dikali P, bahwa ME adalah median, kemudian X itu adalah batas bawah median, N-nya adalah jumlah data, kemudian FKII adalah frekuensi kumulatifnya, FI-nya adalah frekuensi datanya, dan P-nya adalah panjang interval kelasnya. Nah, misalnya contohnya seperti ini, ada 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan. Mahasiswa tersebut dipilih diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok seperti ini. Jadi ini adalah contoh data interval di mana berat badan 46 sampai 50 ada 3 orang, kemudian 51 sampai 55 ada 2 orang, dan seterusnya sampai pada berat badan 81 sampai 85 ada 1 orang. Data berat badan yang paling tinggi. Kemudian sebelum kita menggunakan rumusan yang di atas tadi, terlebih dahulu kita buat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif datanya. Tabelnya adalah sebagai berikut. Jadi frekuensi yang tadi kita masukkan frekuensi kumulatifnya. Ini ada 3, ini ada 5, kemudian ada 9, ada 14, dan seterusnya sampai di berat badan 81. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai-nilai yang akan digunakan pada rumus, yaitu jumlah datanya adalah 26, sehingga mediannya terletak di antara data ke-13 dan 14. Data ke-13-14 ini berada pada interval keempat, yaitu 61 sampai 65 tadi. Kemudian interval keempat itu kita sebut kelas median. Kemudian melalui informasi kelas median tersebut bisa kita peroleh batas bawah kelas median sama dengan 60,5. Maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9, dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Dan juga bahwa panjang kelas sama dengan 5. Secara matematis bisa diringkas sebagai berikut, itu tadi ya, yang 60,5 adalah batas bawahnya, kemudian nilainya adalah 26, kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 5, dan juga panjang kelasnya adalah 5. Dari nilai tersebut dapat kita hitung median dengan menggunakan rumus median data berkelompok. Seperti ini rumusnya, lumayan panjang, yaitu mediannya sama dengan 60,5 plus 26 per 2 dibagi 9 per 5 dikali 5 sama dengan 60,5 plus 4, ketemunya adalah angka 64,5, sehingga median berat badan mahasiswa adalah 64,5. Ini adalah contoh perhitungan median dalam bentuk data kelompok. Itu tadi secara manual ya. Ini kemudian kita melakukan perhitungan menggunakan SPSS. Itu sebenarnya menggunakan SPSS bisa kita gunakan dengan lebih sederhana atau lebih simple gitu ya Kak. Kita masuk pada yang langkah-langkahnya adalah kita membuat variabel tentunya, kemudian kita memasukkan data dan juga melakukan analisis menggunakan fitur-fitur yang kita gunakan adalah analyze, descriptive statistik, frequency, dan kita pilih yang median. Nanti kita jelaskan tutorialnya. Oke teman-teman, jadi kita buka dulu yang pertama aplikasi SPSS-nya seperti ini. Kemudian ini ada variable view dan ada data view. Nah, untuk kita menghitung median kita harus memasukkan data dulu. Di sini untuk membuat data kita masukin dulu variabelnya. Di sini misalnya kita ketik statistik. Kemudian kita kasih labelnya di sini nilai statistik. Nah, di variabel statistik ini kemudian labelnya nilai statistik. Nah, ketika sudah membuat variabel seperti ini, kita langsung saja memasukkan datanya. Kita klik langsung data view di sini. Nah, di sini muncul variabel yang sudah kita buat tadi, nama statistik, labelnya adalah nilai statistik. Di sini kita coba memasukkan 10 nilai saja misalnya ya. Di sini kita bisa masukkan secara random, misalnya 5, 80, 65, 90, 83, 96,
Nah, ketika kita sudah memasukkan semua data, ini misalnya nilai statistik ya, ada secara acak ini ada yang paling tinggi ada 90 dan yang paling rendah ada 65. Kemudian kita cari mediannya dari 10 mahasiswa ini, 10 nilai mahasiswa ini. Kita bisa mulai menghitung mediannya dengan cara yang pertama kita cari tools analyze. Di sini analyze, kita klik. Setelah analyze kita ke descriptive statistics, kemudian kita ke frekuensi. Klik. Nah, sudah diklik, kemudian variabelnya ini kita pindahkan ke frekuensi sini. Diklik aja, klik. Sudah dari sini kita masuk ke fitur statistik. Kemudian di sini ada pilihan di central tendensinya. Ini kita bisa mencari mean, median, mode, atau summary-nya. Kita klik mediannya aja karena kebutuhan kita adalah median. Klik median, kemudian kita continue. Nah, setelah seperti itu langsung saja kita oke. Ya, hasilnya kita di sini kita lihat. Nah, itu dia. Ini secara otomatis SPSS sudah menghitung perhitungan dari yang terkecil sampai yang tertinggi ini ya. Tadi yang terkecil adalah 65, kemudian yang paling tinggi adalah 90. Ini sudah SPSS sudah secara otomatis melakukan perhitungan. Kemudian untuk nilai mediannya adalah 78 di sini. Jadi sangat simpel sekali ya teman-teman untuk perhitungan median menggunakan statistik. Ini juga bisa berlaku juga untuk data-data yang bersifat interval. Tapi ini kita contohkan secara yang tunggal saja, yang sederhana. Caranya sama tadi, analyze, kemudian descriptive statistik, dan kemudian ke frekuensi. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang perhitungan median, baik data tunggal maupun data berkelompok, dan juga perhitungan secara manual dan juga menggunakan SPSS. Kalau teman-teman menyukai videonya, silakan di subscribe dan juga diikuti Instagramnya Younelity di @younelity. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.